Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi dengan Ibu Suryati mata pelajaran fikih. Pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang saksi ya, di mana dalam peradilan Islam di antaranya harus ada saksi. Yang akan Ibu jelaskan yang pertama adalah pengertian, yang kedua syarat-syarat menjadi saksi, yang ketiga adalah saksi yang ditolak. Oke, tolong disimak ya anak-anak. Nah, pengertian saksi. Di sini saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Jadi, saksi ini orang yang diperlukan ya, penting sekali untuk dimintain keterangan berkaitan dengan kasus yang diperkarakan. Nah, di sini saksi itu harus berlaku adil ya, tidak boleh memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya karena seorang saksi harus dipelihara dari pengaruh tekanan baik dari dalam ataupun dari luar. Artinya harus netral ya. Apabila apa namanya, taunya itu yang benar ya ucapkan yang benar, kalau tidak tahu ya ucapkan tidak tahu. Jangan sampai tahu mengatakan sebaliknya dan tidak tahu juga mengatakan sebaliknya. Jadi saksi itu adalah harus memberikan keterangan dengan benar dan jujur ya. Oke. Nah, di sini syarat-syarat menjadi saksi, yang pertama adalah Islam, karena ini adalah peradilan Islam, jadi harus orang Islam ya. Yang kedua sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga adalah berakal sehat ya. Yang keempat adalah merdeka bukan budak atau hamba sahaya. Yang kelima adil. Ini yang luar biasa, adil itu dijadikan syarat menjadi saksi. Jadi orang yang tidak bisa berlaku adil tidak bisa dijadikan untuk menjadi saksi. Sebagaimana ini dalam surat At-Tolak ayat 2, wa asyhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Yang artinya dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nih, ini ada tuntutan bahwa kita bersaksi harus karena Allah, maka ucapkan, berikan keterangan yang benar dan jujur. Oke. Nah, yang ketiga adalah saksi yang ditolak. Oke. Sebelum Ibu melanjut saksi yang ditolak, tadi siapa aja dikatakan saksi yang adil. Nah, dikatakan saksi yang adil itu satu, orangnya itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, otomatis dia takut dengan dosa, pasti dia memberikan kesaksian yang benar ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Jadi dosa besar dijauhi, dosa kecil juga dijauhi. Terus dia itu menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Jadi jangankan dosa, bid'ah aja dia jauhi dah ya, dan dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah, berakhlak mulia. Tentu kalau terpenuhi dengan yang Ibu sebutkan tadi, maka sikap jujur akan terpancar. Oke. Yang ketiga adalah saksi yang ditolak. Siapa aja kriteria yang dikatakan saksi yang ditolak? Yang pertama adalah saksi yang tidak adil. Akan ketahuan siapa yang adil dan siapa yang tidak dalam memberikan keterangan di pengadilan ya. Jadi kalau yang tidak adil nanti akan ditolak karena dia pasti memberatkan sebelah. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Jelas musuh, saksinya musuhnya pasti memberatkan, pasti tidak netral, pasti memberikan keterangan palsu ya. Terus yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini pasti membela. Namanya apa namanya, ayah anaknya punya kasus, saksinya ayahnya ya, dan sama ayahnya dibela-belain. Begitupun seorang anak kepada ayahnya. Ya, saksi seorang anak kepada ayahnya. Ayahnya yang kena masalah, anaknya jadi saksi, pasti dibelain seperti itu. Yang kelima adalah saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa, artinya orang terdekat, misalnya ada yang sahabat numpang di rumah atau mohon maaf misalnya asisten rumah tangga yang udah deket sama kita. Nah, itu dijadikan saksi, maka akan terjadi pembelaan. Jadi tidak bisa memberikan kesaksian atau keterangan yang benar karena pasti kalau nggak apa namanya, kalau orang terdekat itu bisa membela sehingga yang salah tidak dikatakan salah ya. Oke anak-anak, itu aja untuk materi saksi, semoga bisa dipahami.